trading bisa lebih puas dan nyaman. Dengan lot mulai 0,01, leverage 1:500, dan free swap. Yuk, download sekarang. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita mau bahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan seperti yang kita lihat ya, bahwa sebenarnya si gold ini masih sentimennya bullish ya. Jadi memang seperti yang kita bahas ya di kemarin atau di video pertemuan kemarin ya, bahwa sebenarnya gold ini secara OI data ya, open interest data itu juga masih lebih mendukung dia untuk naik ya, atau rebound ke level yang lebih tinggi lagi gitu teman-teman. Dan hari ini kalau kita pantau memang gold ini juga sudah berada di level 2380-an ya, dengan area tertinggi di 2387. Dan sebenarnya saya belum ada masuk sell ya untuk saat ini ya, saya masih tunggu konfirmasi dulu ya. Ini masih rejection pertama ya dari overall all time high-nya dia di daily ini ya. Dan kalau kita lihat juga kemarin tuh kalau kita ada dua zona ya. Jadi kalau kita lihat nih ya, ada dua zona. Zona pertama itu di sini 2362 2358 ya. Yang kemarin itu saya ada coba nih ya, ambil open buy ya di sini ya. Ternyata masih belum rezeki ya di 2357 ya SL saya, jadi kena SL untuk kemarin. Dan ternyata dia langsung cuma nyentuh sedikit doang di 2354 ya. 2354 sini langsung lanjut naik lagi ke atas gitu teman-teman. Ya overall it's okay lah gitu ya, namanya juga trading kan gitu loh. Saya mah jujur aja gitu ya, misalnya kalau XL ya saya bilang XL ya, kalau TP saya bilang TP gitu loh ya. Jadi memang nggak semua lah setup yang dibagikan itu akan berhasil gitu ya teman-teman ya, tapi nggak apa-apa. Itulah pentingnya sebuah setup ya, atau bahas itu mapping ya, trading plan ya, untuk meminimalisir resiko yang ada ya, dan memaksimalkan profit yang ada gitu teman-teman ya. Jadi memang kemarin itu adalah SL pertama saya ya, setelah 1 minggu ini dari tanggal 3 Juni ya, itu belum ada SL sama sekali gitu teman-teman ya. Sekarang kita mau lihat dulu ya, sebenarnya saya lagi prefer untuk cari ancang-ancang buy ya, cuma karena harganya ini sudah cukup tinggi, jadi saya mau cek dulu nih untuk OI datanya gitu teman-teman ya. Jadi nanti ini juga hari Jumat, ini ada NFP ya sebagai biggest news atau quest star kita untuk hari ini. Jadi agak riskan ya, bahkan sangat riskan sekali untuk entry sebenarnya teman-teman gitu. Jadi kita lihat untuk kemarin ya, dari newsnya ini sendiri sih sebenarnya untuk continue job claim-nya ini kurang bagus ya, dan ini job claim ini ternyata bertambah banyak ya, yang nantinya kalau kita lihat juga dari NFP atau non-farm productivity-nya itu juga turun ya, dari 3,2% ke 0,2% ya. Artinya ini memang sebenarnya kurang bagus. Ditambah lagi kemarin itu ada Euro ya, ECB itu Euro Central Bank ya, itu dia melakukan pemotongan suku bunga gitu teman-teman ya. Pemotongan suku bunga sebesar 0,25% atau 25 basis point ya, dari 4 ya ke 3,75 gitu teman-teman. Dan ini memang secara fundamental juga masih lebih pro ya ke si gold itu sendiri sebenarnya teman-teman. Dan kalau kita lihat juga mereka juga mikirnya tuh kalau si gold ini atau si Amerika juga akan ikut memangkas suku bunganya gitu teman-teman. Makanya secara sentimen kalau kita lihat ya, untuk si gold ini sendiri itu masih overall si bullish movement gitu teman-teman. Dan kalau kita lihat lagi memang kalau kita lihat di sini ya, untuk hari ini ya, ini belum di refresh nih. Oke, untuk hari ini kita punya NFP ya, terus kita punya unemployment rate ya, kemudian kita punya pendapatan rata-rata per jam gitu teman-teman. Lalu kalau dari Euro sih hari ini aman ya, Euro belum ada gitu. Jadi memang untuk news hari ini itu dari si USD teman-teman ya. Dan USD ini kalau kita lihat memang karena kita sudah melihat dari data ADP, terus dari job opening ya kan, terus dari jobless claim ya, itu memang overall sih memang masih kurang bagus untuk si NFP ini datanya ya, tenaga kerjanya reportnya kurang bagus nih. Jadi kalau saya sih masih planning pertama saya itu untuk si NFP ini ya, hari ini nih itu masih
kurang begitu bagus juga teman-teman. Jadi masih ada potensi bahwa ini adalah minus gitu. Jadi ini di bawah 175 lah gitu ya pandangan saya gitu teman-teman. Walaupun di forecast-kan di sini memang 182, artinya kan membaik gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari data-data yang ada, itu kurang mendukung nih untuk NFP-nya bisa di atas 175 teman-teman gitu ya. Tapi let's see aja nanti bagaimana, tiba-tiba dia bisa nggak sih untuk di atas 175 atau bahkan di 184 gitu ya, bisa aja gitu loh ya. Jadi memang itu yang harus kita wanti-wanti atau hati-hati gitu teman-teman ketika ada report data besar gitu teman-teman. Oke. Jadi kalau dari pandangan saya untuk yang utama atau yang pertama, skenario pertama saya itu dia masih jelek ya. Artinya DXY masih akan decline lebih jauh lagi atau lebih dalam lagi, dan gold ini masih ada potensi untuk naik lagi ke level yang selanjutnya kayak di 2390 atau bahkan di 2400-an gitu teman-teman gitu. Kalau memang sesuai dengan skenario pertama kita, yaitu hasil dari NFP-nya jelek gitu teman-teman, dan memang market tuh mengikuti hasil dari NFP. Bisa nggak sih anomali bang? Bisa sekali gitu, karena anomali market itu kita nggak bisa predik ya kapan dan gimana gitu ya teman-teman ya. Dan untuk anomali market ini sendiri pun ya bisa terjadi kapan aja gitu ya teman-teman gitu. Oke, jadi mesti waspada gitu untuk hari ini. Terus ini ada pendapatan rata-rata ya, kalau kita lihat juga karena George Shop opening menurun ya, ADP juga menurun ya, seharusnya pendapatan rata-ratanya juga ADP kalau kita lihat kan menurun ya ADP-nya ya, harusnya pendapatan rata-ratanya juga menurun juga gitu teman-teman. Dan kalau kita lihat dari unemployment rate ya, karena jobless claim-nya juga menurun, dan kalau kita lihat juga dari hasil dari ADP dan yang tadi George Shop opening yang menurun juga, ini juga ada potensi ya naik nih tingkat penganggurannya gitu, karena kan jobless claim kemarin kan naik kan gitu loh, harusnya peningkat penganggurannya juga naik, dan lapangan pekerjaannya juga menurun gitu loh teman-teman gitu ya. Jadi memang masih ada potensi lah dia untuk negatif ya, ini negatif gitu. Itu skenario pertama. Tapi kalau skenario kedua ya berarti positif semua. Nah itu perlu kita pertanyakan kenapa bisa positif gitu loh ya. Tapi let's see aja nanti bagaimana ya, ikutin aja apa kata market gitu ya. Ya pokoknya itu yang ingin saya bahas gitu ya teman-teman untuk hari ini gitu. Dan ini udah jam 12, jadi kita bisa cek and recheck untuk OI data gitu. Oke, kemarin kan masih overall positif semua ya kita bilang ya. Sekarang kita mau cek lagi nih OI data. Banyak juga sebenarnya dari kalian yang masih bingung cara pakai OI data. Jadi sebenarnya OI data ini udah saya buat juga videonya ya di playlist JTSC, kalian bisa cek itu ya untuk cara baca OI data. Kemudian di TikTok juga udah ada saya buatkan ya untuk cara baca OI data juga teman-teman gitu. Dan saya juga hampir setiap hari update OI data ya, kecuali memang kemarin untuk 1 minggu ini memang saya jarang update ya, karena memang ada kerjaan lain ya di luar trading, jadi saya belum bisa begitu fokus teman-teman. Tapi untuk saat ini sih jam-jam siang ini sih masih santai lah gitu, masih free gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lihat ya. Jadi memang ini set. Jadi kalau misalnya tanya ini 19 DTE, gimana cara ubah ke 0 DTE ya, kita pilih yang ini aja gitu loh. Nah nih ya, expiration listnya ya kita set ya ke bagian yang less than 30 days to expire ya kan nih. Nah, kita pilih yang less than 30 aja gitu teman-teman. Jadi nanti dia akan berubah nih gitu loh. Nah, dia berubah kan jadi 1 DTE, 4 DTE, 5 DTE gitu. Artinya DTE itu adalah day to expire gitu. Jadi nilai kontrak itu expire kapan gitu loh teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat untuk hari ini kita dapatnya yang 1 DTE ya. Jadi kalau kita pantau memang, nah ini mereka mainnya itu justru banyak di bawah nih kalau kita lihat ya. Oh enggak, sorry, masih di range yang sama ya, sorry masih di range yang sama, itu 2345 ya. 2345 ini jadi maskotnya sih yang kita tandain maskot dulu ya. Terus 2370 ya, 2370 dan 2400 ya, ini maskotnya ada 3 teman-teman. Nah ini kita baru cek untuk harga open hari ini ya. Harga open hari ini itu ada di level harga 2376, berarti kita ambil 2375 ya teman-teman ya. 2375 mana, where is 2375? Nah ini dia. Oke, ini 2375 berarti di atas 2375 ya.
itu masih 2380. Oke, saat ini masih dikejar sama dia. Kemudian 2390 ya, 2390, lalu di 2400 gitu. Jadi ada 3 ya. Kemudian di atas 2400 itu ada 2410 ya. 2410 sampai 2415 gitu teman-teman. Ini ada 2. Oke, ya 2415. Di bawah 2375 ya itu ada 2370 ya sebagai area support terdekat. Nah, ini sebenarnya multiple support nih, ya masuk ke sini. Oh, bentar, ini kehapus. Oke, ini multiple support. Nah, ini ya. Multiple support mulai dari 2370 sampai 2360, kemudian ada lagi di 2350, 2345 ya. Di sini juga multiple support juga. Demen ya dia sekarang akhir-akhir ini kayak demen banget dia main yang range yang panjang gitu. Lalu kalau kita lihat lagi di bawah 2345 atau di bawah 2350 ya itu ada 2330 dan 2320 teman-teman gitu. Oke, jadi memang target terendah dia bisa ke 2320 untuk hari ini dan target tertinggi dia itu bisa ke 2415 gitu. Jadi kita lihat aja dia mau kejar target yang mana gitu. Dan memang kalau dari data sih ya memang masih overall sih masih bullish ya, jadi potensi dia untuk ngejar 2400 itu masih ada banget gitu loh teman-teman. Dan untuk range main dia itu nggak jauh-jauh dari 2350 ya, 2345 ya, 2345 sampai 2380-an gitu. Nah, ini range mainnya dia untuk maksudnya kayak range sideway-nya dia gitu ya teman-teman ya. Ini ada range sideway dia gitu, main-main di sini kurang lebih gitu. Kalau dia break dari 2380 berarti dia ngejar nih ke atasnya tuh. Kalau dia break ke bawah 50 berarti dia ngejar bawahnya lagi gitu teman-teman. Kenapa saya bilang ini range main? Karena ini apa ya, ordernya tuh numpuk antara C sama P itu hampir bisa dikatakan imbang-imbang gitu. Dan memang kita lihat nih yang 2380 ke atas ke sini ini tuh kosong gitu loh. Ya, sedangkan untuk 2340 ke 45 ke bawah ini kosong gitu. Jadi nggak serame yang ada di range yang udah kita bahas ini. Sebenarnya kalau kita mau bahas lebih jauh lagi sih range-nya lebih jauh gitu mereka orang sampai 2395 gitu. Ini range mainnya mereka gitu loh. Extend-nya gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi itu dari OI data gitu ya. Jadi memang overall sih kalau saya lihat memang masih menunggu data NFT gitu untuk si market ini. Ya, dan ini juga ya cukup oke ya, dia udah naik sampai 2383 ya. Ini adalah area resisten dia ya, ini resistance zone nya dia, next resistance zone. Dan kemarin kita ada bahas tuh ya, di atas ini dia break 2363 maka dia ada potensi ngejar ini gitu teman-teman. Dan hari ini dia udah dikejar nih untuk di 2383 nya gitu ya. Jadi memang udah capai targetnya dia gitu. Nanti untuk the next resistance zone itu ada di 2392, 2393 sini. Ini the next resistance zone kita gitu. Itu juga udah saya tandain sih sebenarnya ya di sini. Ya ini ya, ini udah lama kita tandain di kemarin gitu. Di overall sih memang setelah dia break dari daily support, dia di daily resistance di sini ya, dia udah lanjut naik lagi ke atas gitu. Ya let's see aja nanti ya, kita mau tunggu ya. Saya mau ambil ancang-ancang juga sebenarnya ya. Kalau mau ngebuy saat ini memang prefer untuk ini jadi main zone saya sih ya, di sini tuh jadi main zone. Main zone saya tuh di sini di 1 2 3 gitu. Tapi ini nggak saya masukin ya, sorry. Saya mengambilnya itu nanti kurang lebih ya, untuk nomor 2 di sini dan nomor 3 itu di sini gitu ya, ini 3. Nah kalau ini jadi main zone intraday ya di sini. Jadi kita lihat sih nanti bagaimana di sini ya, bisa jadi buy point atau sell point ya, karena dia juga masih ambigu nih, dia mau breakout atau enggak ya untuk si level ini gitu teman-teman. Lalu kalau kita lihat lagi untuk selling point saat ini kita cuma punya satu di 2392, 2395. Ada lagi ya sebenarnya di 2400-an ya, di 2400-an, cuma memang kalau saya lihat sih masih agak akan di spike dikit lah ke atas sama dia. Jadi saya akan spare kurang lebih nanti ya dari 2400 ini
ya spare masuklah ke level 2046 2048 ya. Mungkin ini dulu kita tandain dulu untuk psikologi levelnya dia ya. Jadi nanti kita spare ke 2406 gitu. Nah, nanti range ini ya, range ini yang akan kita pakai nih. Nah, ini kita buat range besar dulu ya. Nanti kita tinggal cek dia ada rejection di level berapa gitu. Nah, ini. Oke, soalnya kalau di atas-atas gini ya, biasa kalau udah 2400-an, ini kan level yang sering, atau bahasa itu sorry, level yang jarang disentuh nih sama si market gitu ya. Biasa volatilitasnya akan lebih tinggi ketimbang level-level yang ada di bawah gitu teman-teman. Ya kita lihat aja nih ya, yang di bawah sini yang udah biasa disentuh tuh dia volatilitasnya nggak begitu tinggi gitu loh. Jadi terlihat lah dari bentukan candlenya ya kan, lebih cenderung pendek-pendek. Tapi kalau di atas-atas ini ya candlenya tuh tinggi-tinggi gitu teman-teman. Ya makanya tingkat volatilitas itu lebih tinggi karena memang ini adalah harga yang jarang banget ya disentuh sama si gold itu sendiri gitu loh. Ini saya spare dari 2400 ke 2407 ya, 70 pip kurang lebih. Kemudian ada lagi di kurang lebih di level 2417 ya, 2417 sini ya, sama si 2413an gitu teman-teman. Oke, jadi ini ya. Nah, ini adalah area kita ya. 1 2 3. Nah, Bang, ini bisa nggak kalau untuk sehari kita mau ngambil posisi, baik itu sell atau buy? Nah, kalau ini ya untuk saat ini nih, ini agak riskan gitu. Kita mau nge-buy pun sebenarnya juga memang prefer buy ya. Cuma memang di sisi lain dia ini masih ambigu juga, dia mau nge-break atau enggak gitu teman-teman. Jadi kalau kita lihat 30 menit mungkin udah breakout ya. Terus 1 jam juga udah breakout. Tapi 4 hoursnya belum breakout nih gitu loh. Beda loh sama ini ya, yang 2370 kan 4 hoursnya breakout ya. Ya ini kan nggak breakout. Jadi in case ya, ini bukan highly recommend untuk kita nge-buy dulu gitu teman-teman, karena 4 hoursnya bisa aja dia ngejebak kita turun naik ke sini ya, atau bahkan di bawahnya dikit baru dia naik lagi ke atas gitu ya. Kita belajar dari kejadian yang kemarin saya alamin gitu teman-teman ya gitu ya. Jadi memang harus agak lebih waspada aja dulu untuk hari ini gitu. Oke, jangan mikirnya untuk hari ini volatilitas tinggi kita berarti bisa menampung profit yang banyak nih ya. Memang kalau profit ya puji Tuhan gitu loh ya, berarti rezeki kita untuk hari ini gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan in case kita rugi ya, itu gimana gitu kan. Ini yang harus kita pikirkan adalah risiko apa yang akan kita terima gitu. Nanti keuntungan ya atau rezeki pasti ya akan mengikuti dengan risiko yang kita takar gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu dulu yang ingin saya sampaikan ya. Jadi memang untuk 4 hoursnya masih belum ada rejection yang cukup kuat ya. Bahkan ini ada Morningstar, ini kalau dia closing lagi di atas berapa nih? Di atas 2376 ya, itu membentuk bullish event bullish pattern gitu. Ini juga ada bullish pattern juga satu di sini. Ya, jadi memang bullish engulfing ya. Jadi memang overall sih untuk 4 hoursnya masih uptrend ya, tapi kita masih wait dulu ya untuk 4 hours bisa closing ya di atas 2383 ya teman-teman. Oke, jadi mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.